Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, guys. Di sini aku mau menjelaskan terkait tugasku, yaitu capstone project backend Shopify Like application. Nah, di sini kita itu ini diminta sama Pak Fahri untuk bikin kontainer dan 20 endpoint. Di sini ada repository dan deployment juga. Tapi karena kemarin aku juga udah ikut seminar, jadi otomatis bebas nih deployment gitu. Oke, langsung aja di sini aku bakal jelasin terkait aplikasi ini. Kemarin itu aku udah sempat setup dari awal itu kita bisa setup project dengan cara code repository dengan CD-nya itu pakai CD Spotify. Aku coba baru lagi. Nah, kalau ini tanpa perlu ini udah kebuka nih Shopify REST API Dev. Di sini langsung kita install dependensinya pakai npm install. Nah, nanti setelah nunggu install nih karena aku udah pernah install, kita juga bisa update konfigurasinya. Update konfigurasinya di file docker compose.yml. Nah, kalau mau nurutin di line environment langsung line ini. Nah, dari sini kalau mau database juga bisa di Nest.js. Jadi di sini aku nggak pakai yang lain-lain ataupun Django, tapi aku pakainya Nest.js. Nah, dari sini kita bisa langsung ke menjalankan Dockernya. Tapi perlu dibalikkan lagi kalau konfigurasinya udah selesai, pastiin aplikasi ini berjalan dengan sempurna tanpa ada error di log container yang bisa dilihat di Docker. Jadi kita juga jangan lupa memastikan Dockernya ini nyala. Ini ada ya Shopify REST API. Oke, terus kita bisa build Docker image di Docker Compose YML. Basic Docker Compose build Docker Compose build. Jadi setelah kita build Docker image untuk perintah membangun image di setiap service yang akan didefinisikan. Selanjutnya di sini selesai, nanti kita bisa start service untuk perintah menjalankan all service dalam mode usage. Atau tertentu juga dengan service yang akan berjalan di latar belakang ketika kita jalanin aplikasi ini. Ini guys, kita masih nunggu, masih 6/11. Oh, nambah guys, 11/12. Masih ekspor player. Oke, udah komplit. Lanjut ya, seperti yang aku bilang tadi, kita akan start service dengan cara docker trip compose pasti up trip d. Kita coba enter. Kedouble guys. Udah lalu satu teras aku sudah start. Hmm. Kita coba lagi ya, karena itu tadi double D-nya, kita coba pelan-pelan.
thread compose upthreaded. Oke, ternyata sama aja guys, nggak ada bedanya. Nah, selanjutnya adalah kita mau lihat nih, list running kontainer mana aja yang udah kita jalanin. Supaya kita melihat nih, daftar all kontainer yang sejalan dengan cara docker spasi ps. Oke, jadi udah bisa jalan ya, kita udah bisa lihat duanya ini udah jalan. Lanjut, kedua, setelah setup project, selanjutnya adalah project run docker plus restart policy. Nah, di sini aku jelasin sekali lagi, docker file itu script berisi serangkaian instruksi untuk membangun image docker. Jadi setiap instruksi dalam docker file, jadi dalam instruksi di sini itu membuat layer dalam image yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan lingkungan runtime untuk aplikasi yang dan kita buat. Nah, di sini penjelasannya itu ada ini base image di mana menggunakan image Node.js resmi versi 20 ya, 20 sebagai base image yang mencakup all dependensi dasar yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Node.js. From Node 20 ini. Selanjutnya ada work directory. Work directory ini apa sih gunanya? Gunanya adalah untuk membuat dan beralih ke direktori kerja, user, src, atp, di mana kode aplikasi yang akan disimpan dan dijalankan itu ada di situ. Selanjutnya adalah copy dependency. Nah, copy dependency ini gunanya adalah untuk menyalin file dari package JSON ini ke menyalin file dari package JSON dan package log JSON dua ini nanti ke dalam direktori kerja untuk memastikan all dependensi aplikasi dapat diinstal. Makanya namanya copy package JSON. Selanjutnya adalah untuk install dependensi, di mana kita akan menjalankan npm install untuk menginstal all dependensi yang akan didefinisikan di dalam package JSON. Selanjutnya adalah copy application code, di mana copy application code ini adalah menyalin sisa kode yang ada dalam direktori kerja. Jadi kan kita udah copy nih di awal nah kita kan mungkin punya perintilan-perintilan kecil lainnya yang belum ke copy seluruhnya. Nah, makanya nanti kita akan pakai kode ini. Lalu ada build application, di mana ini tuh untuk menjalankan npm run build untuk membangun aplikasi di Dockerfile. Selanjutnya ada expose 3000. Expose port ini 3000 akan digunakan oleh aplikasi dalam menerima koneksi. Makanya dipakainya itu 3000 karena juga mulai dari YouTube ataupun konten ataupun file-file orang lain tuh rata-rata juga bisa pakai portnya yang 3000 terutama untuk di Nest.js. Nah, terakhir itu kita punya command to run the app untuk mendefinisikan perintah menjalankan aplikasi menggunakan Node. Dan juga persenannya itu nanti akan mengatur ukuran memori maksimal menjadi 200 MB. Ya, Node dan maksimal ukurannya adalah 200 MB. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan terkait Docker Compose YML. Aku turunin sebentar ya ini. Pertama, nah di sini adalah service build context.
Nah, build context ini buat apa sih? Untuk mendefinisikan isi build dengan mengarahkan ke Docker file. Hmm. Build ini mengarahkannya ke Docker file. Selanjutnya ada image container name. Image container name. Nah, image container name ini nanti akan menentukan nama image dan container untuk aplikasi yang akan kita gunakan. Selanjutnya juga ada restart policy, di mana restart policy ini nanti berisi restart unless stop. Restart kecuali dihentikan secara eksplisit. Ini nanti akan berguna untuk menjaga aplikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan atau reboot. Nah, selanjutnya juga ada volume, di mana volume ini membangun direktori node modules di dalam kontainer untuk persistensi. Selanjutnya juga ada depends on, di mana dependensi ini akan mendefinisikan bahwa service app bergantung pada MongoDB. Bergantung pada MongoDB. Bergantung pada MongoDB. Oke. Sehingga MongoDB harus dijalankan terlebih dahulu. Terus yang kedua ada service MongoDB. Service MongoDB, di mana ada image dan container name untuk menentukan nama image dan container pada MongoDB. Selanjutnya ada restart policy menggunakan unless stop juga untuk menjaga supaya MongoDB selalu berjalan kecuali dihentikan secara manual. Selanjutnya ada ports, di mana port ini kita gunakan 27017 dari kontainer host supaya dapat. Nah, ini ada environment variable untuk mengatur variabel lingkungan konfigurasi MongoDB seperti username, password, dan data default. Nah, gimana sih cara menjalankan Docker-nya? Nah, build Docker image kita bisa pakai terminal lagi di sini. Nah, perintah membangun image-nya itu untuk setiap service yang didefinisikan di dalam Docker compose.yml itu dengan cara script compose build. Sebenarnya saya coba apakah ada error dari sini. Ya, sebenarnya tidak ada ya teman-teman. Oke. Jadi kita udah build nih, alhamdulillah kita nggak menemukan error apapun. Lanjut, setelah kita build, kita start service, perintah untuk menjalankan all service dalam mode detach, atau service akan berjalan di latar belakang dengan cara docker compose upgrade. Kita coba lagi ya, docker thread compose upgrade. Uh, Coba jalankan. Oke, ternyata udah running nih semua MongoDB-nya running, Shopify REST API-nya sudah running. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita lakukan list running container atau perintah menampilkan daftar all container yang sedang berjalan dengan cara docker IP. Oke, nah semua udah jalan ya dengan port-port yang udah kita tadi pakai. Shopify-nya pakai port 3000, sedangkan Mongo-nya pakai 27.7. Nah, dari sini dengan memakai Docker dan Docker Compose itu kita bisa memastikan bahwa aplikasi dan dependensinya berjalan di lingkungan yang konsisten, memudahkan pengembangan, pengujian, dan deployment nanti. Nah, setelah ini aku akan menjelaskan apa sih rincian crash, apakah itu
Postman. Aku pakai Postman karena dulu pernah ada tugas juga, kalau nggak salah itu pakai Android Studio, pakainya juga ini API-nya dari ini. Nah, di sini Shopify REST API, authentication, admin, produk varian, product image, custom collection, collect, dan seeder. Aku jelasin dari autentikasi dulu. Apa sih langkah-langkah dan gimana sih langkah-langkah terstruktur untuk mempresentasikan REST API di Postman berdasarkan koleksi endpoint yang sudah tersedia? Oke, pertama, autentikasi. Di autentikasi ini ada register, yaitu untuk demonstrasi pembuatan akun baru. Terus ada login, proses autentikasi, dan mendapatkan token. Nah, selanjutnya juga ada refresh token. Refresh token itu gunanya untuk memperbarui token yang telah kadaluarsa. Selain itu, di autentikasi kita juga ada yang namanya lookup, proses keluar dari sesi dan menghapus token. Nah, aku coba contohin dari register. Mohon maaf ya kalau emot. Nah, tadi aku udah nyoba kan administrator 2 dengan emailnya admin@mail.com, passwordnya admin123. Nah, ketika aku send, tadi muncul name administrator 2 dan email, password, dan ID-nya. Nah, dari sini kita coba nih login dengan nama administrator 2, username dan passwordnya 123. Kita coba send. Oke, ini udah bisa dijalankan dan kita dapat akses token dan request token. Nah, untuk akses token ini bisa kita copy, Ctrl C, kita buka Shopify REST API, ini kita buka variabel. Nah, karena yang kita copy adalah token, jadi kita Ctrl A, Ctrl V. Ada yang baru. Lanjut, tadi kalau loading lagi, sekarang kita turunkan, kita copy yang refresh token. Ctrl C, refresh token. Kita buka, Ctrl A, Ctrl V. Oke, kita coba buka refresh token. Kita coba send. Invalid refresh token. Refresh. Harusnya kita dapat token baru, tapi berhubung kita udah register dan bisa login, harusnya ini nggak bermasalah. Udah bisa, sama dengan yang tadi. Lanjut ya, aku jelasin ke admin. Apa sih isinya admin ini? Di admin ini ada get all dan delete. Nah, ini ada register buat new account pendaftaran admin baru. Kita coba buka get all untuk mendapatkan data dari semua daftar admin yang bisa masuk. Kan, oke, kita bisa lihat di sini. Ada administrator 1, Felipe, Jana, Erika, Nit, Shelia, Ember, Dayan, Kendra, Cassandra, Wesley, Madeline, Debbie, Aileen, Cornelius, Mr. Dominic, Faith, Gerald, Margie, Doily, Fernando, Bridget, Marjorie, Eduardo, Meredith, Maurice, Johnny, Rebecca, Dr. Oliver, Christina, Terry, Peter, Dewi, Charlie, Jordan, Glory, Dawn, Cora, Sharon, Rufus, Teresa, Arlene, Irma, Sarah, Desir, Frederick, Homer, dan mana sih banyak lagi. Ya, banyak. Nah, tadi kan kita masuk admin 2 nih.
Jadi juga udah masuk administrator 2 dengan dan password yang udah dibuat. Selanjutnya aku akan coba di get detail. Di mana get detail ini nanti adalah kita cari berdasarkan ID. ID admin kita coba copy satu. Oke, copy. Kita coba get detail. Jadi kita cari berdasarkan ID ya. Control A, Control C. Kita mendapatkan data yang mau. Nah, kita dapat nih ada administrator 2 dengan nama admin dan password serta ID yang kita isi. Nah, di sini selanjutnya ada update. Apa sih gunanya update itu? Update ini gunanya adalah untuk memperbarui informasi admin. Kita coba. Kita kontrol A, Ctrl C, dan nah, no error. Kita coba cari salahnya itu di mana. Di sini. Kenapa error? Karena kita tidak merubah apapun gitu loh. Nah, kali kita ubah nih. Adminnya kita ubah administrator gue sama emailnya itu ganti admin min, min 2 nomor ya, ini dari admin 12. Kita coba cek. Udah bisa. Terus gimana lagi cara kita ngeceknya? Kita coba di get detail lagi. Apakah beneran ini datanya Salma itu udah berubah jadi administrator 2 Salma atau belum? Kita coba get detail. Kita kopikan Ctrl A, Ctrl V, Enter. Tada! Oke, udah bisa. Lanjut kita ke Lab. Kita coba hapus. Nah, tapi lagi-lagi yang bisa kita hapus itu berdasarkan itu ya apa ID-nya. Supaya kita dapat ID-nya yang banyak tadi, kita set all dulu deh. Kita cari satu ID yang bisa kita hapus. Ini siapa ya namanya? Hmm, ini aja deh. Banyaknya Mr. Lewis Brown. Bahas Ctrl C. Lab. Apakah bisa kita kopikan di sini? Ctrl A, Ctrl C, dan oke. Nah, admin delete factory. Terus kalau kita coba ke get detail, ini beneran nggak ketemu ya? Get detail, Ctrl C, dan harusnya nggak sih harus error. Karena benar not found ya admin. Jadi admin sukses. Lanjut kita ke produk. Mana create produk ini jelas kita akan membuat produk baru dengan catatan field image dan varian masih karena belum ada data yang akan mengikuti varian dan image. Nah, di sini kita coba buka
Jadi di sini ada lulus 15, selesai. Oke, udah keluar. Ada small iPod sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lihat semua, semua produk yang pertama kali kita masukin itu ada. Kita pesan. Nah, ternyata nggak bisa buka deh. Kita coba cari di header. Kita coba get single product. Nah, get single product ini gunanya adalah untuk mendapatkan detail produk berdasarkan ID. Kalau get list tadi adalah untuk mendapatkan semua produk pada jajan. Masih nggak ada count produk. Kita lihat dicoba pas yang membuat ini. Tapi sebenarnya aku juga udah pernah sih. Nah, kita di bagian produk dari create produk. Itu silakan dari gambar. Create produk waktu itu kita ubah body HTML-nya jadi harganya murah video dengan filenya masih iPod Nano dan waktu kita send itu jalan. Next itu adalah delete product di mana key-nya itu kita masukkan dan yang kita hapus adalah dijual iPhone US. Selanjutnya adalah get list product di mana ini tadi adalah kita harusnya mendapatkan semua data barang-barang yang udah masuk kayak ini ada gold produk, terus harganya murah. Lanjut ada get single product di mana kita bisa masukkan ID produknya, terus kita dapetin one by one kayak oh ID-nya ini tuh keluarnya body HTML, handle, image, option, name, value, terus ini ada update. Kalau kita mau update nih, contoh nih kita gantinya yang bagian iPod Nano. Kan tadi hanya iPod strap Nano, sekarang ditambah iPod Nano aja. Nah, ini ada iPod Nano. Tuh. Oke. Nah, hmm. Count product. Ini count product. Kalau count product ini adalah untuk mendapatkan jumlah total produk yang udah masuk. Nah, karena tadi kita udah nyoba masukin dua, jadi setelah di delete, jadi hanya masih sisa satu produk aja total yang ada. Ya, tuh. Nah, karena berhubung ini juga kayaknya lemot ya posnanku, aku jelasin versi gambar yang udah sempat aku SS aja ya. Nah, selain dari produk, kita juga ada yang namanya produk varian. Hmm. Produk varian itu ya kayak biar kita tahu aja gitu variannya apa aja. Kita buat dan kita lihat dari yang namanya create varian. Hmm. Di create varian ini kita ada barcode, ada compare harganya berapa, terus dibuatnya tanggal berapa, beratnya berapa, dan tahun apa. Nah, di sini, nah ini adalah bagian delete. Waktu itu nggak bisa karena kita juga harus menyesuaikan dari ID produk dan kita juga harus menyesuaikan dari ID varian yang mau kita hapus.
Di sini adalah salahnya waktu itu kita hanya menyesuaikan dari ID variannya aja, sedangkan dari ID produknya enggak. Lanjut, di sini ada get all, di mana get all ini adalah kita mendapatkan seluruh data yang kita masukkan, kita create berdasarkan produk variannya. Selanjutnya ada get all lagi, di mana kita hanya masukin ID produknya aja supaya kita tahu nih variannya apa aja. Next, kita ada get by ID varian. Kalau tadi kan berdasarkan produk ID, sekarang berdasarkan varian ID. Di mana kalau kita munculin varian ID ini munculnya itu barang-barang apa aja. Gitu. Next, ada count all, total. Di mana kita di sini bisa mendapatkan jumlah total keseluruhan varian produk yang ada. Nah, karena tadi kita coba waktu di sini adalah berdasarkan produk ID, delete-nya nggak bisa, jadi di sini munculnya 0. Andaikan di sini kita masukin 8 sampai 9 produk dan kita ngapus berdasarkan satu produk ID-nya aja, nanti yang ngapus juga salah satunya gitu. Tapi kalau kita nanti kita buat key-nya di sini bukan produk ID tapi varian ID, berarti kita menghapusnya berdasarkan varian satu persatunya. Tuh. Oke, lanjut collect. Nah, gimana collect ini berdasarkan count, hitung total nol, lanjut ini ketika kita create, kita masukkan dari ID, produk ID, terus koleksi di sini ada berapa, dan ini adalah nilai urutan yang keberapa. Ini kita bisa langsung mengeluarkan dan mengirimkan di mana data ini yang kita create itu tersimpan. Selanjutnya itu ada delete. Kita masukkan collect ID-nya, lalu kita masukkan datanya di send. Nanti muncul kayak ini bahwa nanti datanya ini terhapus ketika kita nyari di get. Oh, iya. Selanjutnya get collect, di mana ketika kita masukin collect muncul nih datanya berdasarkan collect ID. Kita ada get list. Kalau get list langsung kita kan aja nanti muncul semua list barang-barang yang satu. Lanjut di sekolah itu nih ada feeder. Nah, kalau bagian ini itu opsional karena folder ini itu untuk membuat data dummy agar sesuai dengan requirement yang telah ditentukan dari awal. Ini contoh ya, feedernya itu dari admin yang di reset. Nah, ketika kita klik send, nah nanti reset admin tuh sukses. Jadi kayak data-data adminnya tuh ada yang berubah dan ke reset semuanya. Tuh. Next, kita juga ada collection reset. Dimana kalau kita klik collection reset ini nanti membuat 100 koleksi dengan masing-masing 4 produk per koleksi. Tapi dipastikan lagi jumlah produk yang tersedia lebih banyak dari total koleksi yang akan dibuat. Nah, kalau dalam studi kasus ini, jumlah produk tuh harus lebih dari 100 dikali 40 sama dengan 400 produk. Tuh. Selanjutnya ada admin, di mana di sini tertulis generate 20 admin successfully. Nah, di sini tuh ngeriset admin atau feedernya itu sebagai untuk membuat adanya 20 akun admin atau 40 akun admin lagi. Nah, di sini ada collection, kayak tadi yang udah aku jelasin, kalau collection itu membuat 100 koleksi dengan masing-masing 4 produk per koleksi. Nah, di sini juga ada produk
produk. Di sini ada generate 100 produk successfully. Di mana di produk ini juga membuat 100 produk dengan cara mengulangi proses ini sebanyak 5 kali untuk mencapai 500 produk. Disarankan untuk melakukan request secara bertahap. Supaya apa? Supaya menghindari error atau waktu respon yang lama dari API. Karena kita kan pakainya Postman ya. Kita lihat sendiri Postman aja penggunaannya tuh lama dan selemot apa bagi Windows. Tuh. Nah, nah, di sini ada produk riset, di mana produk riset ini kayak tadi ngeriset data-data tadi semua. Selanjutnya, kalau sudah clear, oke. Di sini sebenarnya masih ada satu lagi yang harus aku jelasin, yaitu product image. Ada create, get all, count all, get by ID, update, dan delete. Di sini sama aja sih kayak yang lainnya, di mana produk image ini create-nya itu untuk mengunggah dan menambahkan gambar produk baru. Terus ada update, di mana update ini nanti gunanya untuk memperbarui gambar produk. Terus ada kita gunakan get by ID, setelah kita update kita masukkan ID-nya lagi untuk verifikasi data yang sudah diperbarui. Terus lanjut lagi ada delete, di mana delete ini gunanya untuk menghapus gambar produk berdasarkan ID yang sudah kita masukkan tadi. Jadi maksudnya adalah ID product image. Tuh. Nah, di sini juga ada get count, di mana get count all itu untuk mendapatkan jumlah total gambar produk yang udah kita buat. Tuh. Terus lanjut ada custom collection. Custom collection ini ada create, get all, get by ID, get count, update, dan delete. Dimana kalau create ini kita buat koleksi custom baru. Kalau get all ini kita mendapatkan semua list daftar koleksi custom yang udah kita buat di create. Terus ada get count ini gunanya untuk nambah jumlah total, untuk melihat total jumlah koleksi customnya. Terus ada update, kalau update ini memperbarui koleksi custom yang nanti kita bisa cari dari get by ID, apakah data ini udah beneran berubah atau belum. Terus terakhir ada delete, di mana delete itu menghapus koleksi custom berdasarkan ID. ID apa? ID custom collection. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa setelah ini juga saya akan post ini ke GitHub untuk di-upload di Kulina. Itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.